dengan tim-tim lain yang berusaha naik ke arah RRQ. Betul, game kali ini kita bakal lihat Matthew kembali dipulangkan. Kali ini di awal-awal permainan, dapatkah tim Onyx meraih hasil positif di 2 game terakhir ini? Yes, dan Morp masih bertahan di bagian bawah. Mereka turun lagi dari area perbukitannya, sementara Onyx dalam posisi yang tertekan. Mereka terpantau oleh 2 tim, Flo. Sekaligus Secara bersamaan. Tinggal 2 orang lagi harusnya dari Onyx, dan KP berhasil sedikit mendapatkan trade. Ada eye shot dari Secret yang berhasil diamankan, walaupun masih kenok. Setidaknya Onyx sudah mulai melakukan counter fight-nya dengan Secret dan juga Illuminate. betul banget, dan KP dapatkah dia menyelamatkan seorang Avir Lokarni? Agak jauh, tapi bisa kalau dia sampai berlari ke arah luar. Illuminate akan join the fight juga untuk menumbangkan tim Onyx. Sementara waktu ini dari Matoy juga bakal langsung maju ke depan untuk membuka jalur ke arah Onyx. Yap, itu masih bisa di revive. Yang bikin repot cuma karena ada Illuminate-nya. Jadi ketika KP pengen nyelamatin, view-nya bakal kebuka jelas banget. Plus ada Yudu Gang yang bakal datang. Ini Onyx ke sandwich oleh 3 tim. Secret, Yudu, dan juga Illuminate yang berada di sekitarnya KP. Last man standing. Setelah mereka tadi mendapatkan pecahan telur pertama, KP yang tadi membuka dengan first blood untuk Onyx. Iya. Dan tersisa seorang diri, KP-nya lagi juga. Apakah kita bakal lihat dari KP kali ini dia bakal bertahan sendirian, dan apakah dia keluar dari jeratan tim Secret kali ini ya? Yang udah menjepit dia juga, nggak bisa kemana-mana terlalu jauh, dan dia bakal ketahan sementara waktu dari tim Yudu dan juga tim Illuminate bakal puter-puterin. 3 tim loh, nggak kunci Onyx. Yap, 3 tim ngunci Onyx, dan kita bakal lihat sisi yang lain terlebih dahulu. Bigetron sudah mulai berpindah tempat lagi, dan kali ini ada Orange di arah sekitar Bigetron. Walaupun masih terpaut jarak yang lumayan jauh, dan ada beberapa bukit yang menghalangi Orange dan juga Bigetron. Kayaknya nggak lama lagi mereka bakal ketemuan. Tapi yang lebih cepat bertemu harusnya sekarang antara Morp dan juga Black. Betul banget, mereka sangat dekat, dan kali ini dari tim Blacklist ya, mereka punya keunggulan juga dari jumlah anggota 4 lawan 2. Dan juga Groza yang bakal drop kali ini dengan kali 8 dan juga set Robocop yang tersedia untuk diambil. Oh, ini mau kemana lagi coba pergerakannya? Onyx benar-benar kehimpit banget. Sementara Stalker yang akan ngebuka jalan, dia sedikit mengamati kompon yang akan dituju untuk jalur rotasi berikutnya dari tim Orange. Tubi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ini udah masuk di blue zone yang kedua. Betul, mereka sudah bergeser juga mengambil Masih compound. circle ya, apa blue zone? Circle. Blue zone belum gerak ya? Belum. Yep. Baru lagi blue zone kedua, nutup juga, dan sebenarnya mereka harus berlari 460 meter, kurang lebih ya. Itu jaraknya cukup jauh juga, apalagi di Sunhawk lu gak ada kendaraan, lu bakal dipantau dari semua sisi. Itu bakal buat tim 2B, Bad Boy kali ini sangat-sangat mudah untuk di pick off. Ya, sementara Secret juga melakukan setup dengan jarak yang lumayan jauh, di mana iShoot ditugaskan untuk menjaga area defensif dari perbukitan yang sudah dikuasai oleh tim Secret. Itu tugas yang berat untuk iShoot sih. Ngelihat lawan yang ada di belakang itu bukan kaleng-kaleng, Illuminate. Terus bagian bukit seberangnya juga ada orang lain lagi, ada Yudu. Itu bukan lawan yang mudah untuk dihadapi seorang iShoot sendirian di bagian sendirian belakang. lagi ya. Tapi kalau untuk tim Yudu sebenarnya waktu ya, mereka tinggal bermain santai. Mereka nggak perlu terlalu nge-push juga. Asal mereka konsisten aja untuk 2 ronde terakhir, harusnya mereka bisa men-secure juara. Ini gue rasa poinnya udah sulit buat dikejar sama RRQ. Sulit. Apalagi dengan RRQ ditekan terus oleh tim-tim lain. Betul. Dan hari ini 2 round RRQ tidak perform dengan maksimal dibandingkan hari kedua dan hari pertama. Bahkan KOG nyalipin RRQ. Betul banget. Jadi harusnya ya mungkin saat ini 75% kemenangan ada di tangan Yudu Gang. Lebih gede kayaknya. 80? Iya, 80 lebih lah. Oke, 80%-an lebih persentase championnya di tangan Yudu Gang. Asal dia main stabil 2 ronde ini dan KOG nggak menggila. Atau RRQ nggak menggila di 2 ronde ini. Oke, ini apakah bakal menggila spraynya? Kwok udah melihat pergerakan. Oh, timingnya sedikit miss karena Nongbim langsung turun dan ada spray dari balik batu. Belum sempat melakukan healing, bahkan tidak ada boosting dari Nongbim. Harus menghadapi 4 pemain. Kufet bakal maju, nge-push menuju ke arah batu, pinggir pantainya. Naik ke bagian atas, ada spray, jump shoot, dan sukses. Bye-bye Nongbim. Gue yakin tadi si Kufet kesel tuh. Si siapa yang lagi nembak tadi? Lagi mau nembak, temennya nembak gak kena lagi. Itu udah miss banget. Karena tadi gue ngeliat kan, waktu Zabrol, No Mercy di pick, itu dari Black mereka nembaknya sesuai hitungan dan aba-abanya. 3, 2, 1 tembak. Makanya knock-in-nya cepet banget. Tadi nembak, dia lagi hitung. 3, 2, padahal belum nyebut 1. Dia langsung lihat ke sebelah, bro. Bro, please. Belum 1 nih. Yang dilawan IGL-nya. Lu mau IGL? Ya udahlah ya, kalau IGL sudah berkata-kata tuh kadang-kadang sulit gitu, mau dikasih masukannya juga. Di game jangan deh. Di game jangan lah. Ya.
Kalau udah kelar game baru tuh Kasih dibahas. Karena ketika lu ngebahas sesuatu yang penting di in game, malah takutnya nyulut mancing emosi, gameplaynya malah makin berantakan. Kalau- Habis blunder jadi makin blunder. Lu nggak, kalau cara temen gue ya, kalau lagi ada debat di dalam game nanya, lu mau debat atau lu mau menang? Anjay. Anjay. Itu udah, wow, itu statement Iya. yang bagus sih. Bukan mau main ya, karena Iya. main tuh nggak tentu menang. Betul. Lu mau debat atau lu mau menang sih? Gila, itu tawaran yang bagus sih. Iya. Lu mau main atau lu mau menang? Mau main, ya udah keluar main di klasik. Oh, ya. Kalau lu mau menang, berangkat ke stage, menangin turnamennya. Wah, anjay. Feeling good. Tas, tas, tas. Oke, Microboy masih berada di tempat yang sama. Sepertinya kali ini kita ngelihat Bigetron agak sedikit menahan rotasi mereka. Mungkin karena emang kompon mereka enak untuk nahan circle begitu lama. Iya, mereka kan lumayan enak ya. Mereka mengambil ujung dari Quarry juga. Di sisi kirinya itu komponen yang cukup high ground juga. Mereka juga bakal enak untuk nge-cover area tersebut dan masuk ke arah tengah circle. Bisa dibilang kan sekarang gambling nih. Bisa kebagi 4 sisi. Dia lumayan tengah juga. Jadi lumayan aman untuk gerak kemanapun. Tapi kalau lu perhatiin, dari semua tim yang bermain, semuanya ke arah tengah. Ini udah kayak main PMPL Indo. Betul. Kalau gue ingat omongannya Abi, dia kan sempat ngasih tahu tuh perbedaan antara permainannya Indonesia sama permainannya saya. Kalau saya tuh mainnya di pinggir-pinggir circle. Kalau Indo mainnya langsung ke tengah circle. Tapi kali ini gue ngelihat seperti yang lu bilang tadi, PMPL Indo. Mirip-mirip. Hampir mirip. Mau tabrak ke tengah, ambil compound, ambil perbukitan, dan langsung nge-stay semua. Mungkin hal ini terjadi karena emang tinggal 2 round lagi. Jadi mereka nggak ingin ngelepas kesempatannya. Balik lagi loh, di PMPL semifinal sini kan mereka semua bakal berkumpul. Ngumpul, 16 tim main, dan prize poolnya kebagi rata. Betul. Secara jumlah tidak ya. Maksudnya kebagi rata itu 1-16 semuanya dapat hadiah. Semua dapat ya? Cuma porsinya yang berbeda. Betul. Ya, kalau nggak sama, kalau semua sama sih bete. Yang Ngapain juara 1 sama turnamen? juara terakhir, bete banget. Ngapain gue tryhard? Betul. Ngapain ngumpulin poin sampai 3 digit? Kumpulin aja 1 digit. Atau 2 digit udah cukup. Susunnya tiap game. Enggak gitu juga sih bro. Itu pride pembawaannya. Bukan masalah hadiah lagi. Tapi pride yang diomongin kalau masalah tusun dan tidak tusun. Biar adil Oke. pas. Adil nggak gitu-gitu juga sih. Nah ini BTR yang lain nih. Bakal masuk ke kandang tim Secret. Bakal tembak dari arah belakang. Tapi Biu cukup low. Ada sedikit balasan tembakan di arah mobil yang sedang berotasi. Hampir saja membuat Biu tersungkur ke arah tanah. Langsung turun dari arah mobil. Zuli berada di bagian depan. Di depan Biu persis. Dan Biu sudah menyelesaikan proses healing yang dia butuhkan ketika darahnya low banget tadi. Betul, kita bakal dari Bibi sudah melakukan healing. Malah Boyka kali ini yang sekarat banget. Dibalikan keadaan dan kita bakal dari Zully bakal berlari dan ditembaki oleh seorang Aishus dan ditumbangkan, tapi Aishus Dapat 1. akan tumbang oleh tim Illuminate kali ini. Gue kira dapatnya Araf dapetin 1 pemain juga, tapi ternyata ada Illuminate yang datang dari belakang dan nekel defensif dari tim Secret. 2 pemain terjatuh, 1 dipulangkan ke arah lobby. Biu masih bisa merangkak naik dan ada sedikit tembakan-tembakan untuk menyelesaikan Biu ke arah lobby sehingga poin dari Illuminate bertambah 1 lagi. Betul banget. Dan dari tim TS tinggal menyisakan seorang Matoy untuk bertahan sebentar waktu ini ya. Tapi dari tim BTR kali ini mereka masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Zully akhirnya terselamatkan oleh Illuminate. Betul, diselamatkan oleh Illuminate dari sisi yang lain. Itu Secret yang tadinya unggul tiba-tiba, oh my god, sebelah kanan kita dari arah belakang tiba-tiba Illuminate ikut perang. Orang Iya. ketiga lagi-lagi. Berat banget ya. Berat Emang banget. Terenak jadi orang ketiga ya. Betul. Sekarang kata KP, rasain apa yang gue rasain. Yes, sama-sama last man standing. Semuanya di arah 1 deret kompon yang sama. Iya. Di rumah yang berbeda. Si KP ngomong, bro ngetim nggak? Bro, kita bergabung yuk. Tapi masalahnya kelar nggak ada knock bisa revive nih. Kelar Ada. langsung ke lobby nih. Tolong jangan ada pengkhianatan di antara Matoy dan juga KP. Sama-sama jaga barang deh bro yuk. Dia bakal naik ke atas meja. Saya lampu meja. Ya, saya lampu meja, jangan tembak saya. Pintunya. Ada pintu loh. Gue nggak ada pintu. Dia nggak bisa nutup angle gitu nih. Yes, ini penting banget soalnya. Kalau kita ngomongin dari ngamanin 1 shake atau 1 rumah yang pintunya masih kebuka. Betul. Atau pintunya masih bisa dibuka tutup. Tapi enaknya misalnya ada pintu, lu bisa mainin. Lu mau antara buka atau mau tutup. Betul, Karena kan? kadang-kadang kalau orang masuk compound, sengaja dibuka biar orang tuh nggak masuk. Yes. Dan itu mempengaruhi juga untuk area defensifnya supaya bisa nutup angle dari sebelah kiri atau dari sebelah Betul. kanan tergantung Tergantung- engsel pintunya. Iya, engsel Iya, pintunya. iya. Tergantung dia mau buka keluar atau nggak mau ditarik ke dalam pintu ya. Betul. Itu bakal ngebuka angle berbeda. Yes, tapi ruginya untuk shake yang kita lihat sekarang atau rumah yang kita lihat sekarang yang ditempatin sama KP dan juga Matoy, itu pintunya bisa hancur. Beda dengan pintu-pintu yang ada di area bootcamp. Itu besi. Itu besi, nggak bisa dihancurin. Mau ditembak segimanapun, di granat kayak gimana pun nggak bakal bisa hancur. Betul, cuma bisa dibuka atau ditutup. Betul sekali. Dan kali ini kita bakal berpindah ke arah 2B. Bad Boy
baru dilihat. Dead shoot terkena shoot dan langsung tersungkur. Begitu saja. Illuminate bermain dengan sangat lepas sepertinya untuk Sanho kali ini. Galak banget kali ini. Yap, dia berkali-kali mendapatkan target yang dilihat langsung dikenok begitu aja. Bahkan Kuok tidak sempat untuk melakukan backup fire. 2 orang kenok begitu aja dilempar. Bertambah satu lagi last man standing dari tim Tubi. Dan sepertinya Tubi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung dipulangkan bersamaan dengan Golden Cat. 16 dan 15 posisi Golden Wah, Cat dan tapi juga pada bahkan Tubi. ini bahkan menuju ke arah tim Illuminate yang sedang berada di low ground. Martin lumayan low karena berpatah dari seorang hijrah, tapi belum sampai tertumbang Martinnya kali ini. Masih bertahan sementara waktu. Betul, dan ini udah masuk di circle yang keempat. Circle yang keempat, 5 detik lagi Blue Zone akan menutup dengan posisi standing saat ini. Yudu, KOG, RRQ masih di top 3, lalu menyusul Team Secret, Bigetron, Illuminate, Talon, Morph, YG, dan juga Tubi. Betul, kalau Better Chicken kali ini pas. 20 poin. 20 Nomor dua poin dia bisa naik ke nomor 2. Dengan Iya, catatan KOG dan RRQ dan juga TS itu bermainnya nggak gemilang. betul. Tapi sebenarnya kita ngeliat perform Indonesia bakal semakin meningkat lagi. Kalau tim-tim dari Thailand ini udah mulai dirontokin satu persatu. Betul. Susah kalau mereka udah rontok ini. Yes, karena kalau 3 tim Thailand ini masih ada, 4 tim Thailand masih ada tuh agak sedikit sulit untuk ngehajar dan mendapatkan chicken dinnernya. Betul. Tapi kita Wah, ditabrak. Gila, Arok, Barbar Gaming Israel. Ini pasti instruksi dari Boyke. Bakal ada flank dari sebelah kanan. Roge hampir saja gagal mendapatkan satu. Tapi ketika dia masuk, sudah ada pemain KOG yang menunggu. Sementara Hijrah gagal menyelesaikan tugasnya. Matoy datang dari belakang dan masih bisa berdiam diri. Apakah Matoy di sini bakal mengambil keuntungan di tengah-tengah pertarungan antara KOG dan juga Bigetron Arov. Arov YOLO banget sih tadi. Iya. Dia udah tabrak. Bener-bener dia nggak kata-kata lu pas. Terobos aja lah. Terobos aja lah, itu udah gak pakai mikir-mikir lagi, kendaraannya langsung digaspol seperti yang dilakukan oleh Bigetron Red Alien, saudara dari Arov yang sudah mulai ofensif lagi dan mendapatkan satu persatu pemain dari tim Orange. Betul banget, dan KOG ternyata nggak bakal rata cepat ya pas. Dapatkan poin-poin tambahan. Dan Better akan harus mengejar KOG lagi kali ini. Dan bahkan KOG gak kehilangan satupun anggota mereka. Semua berhasil revive. Betul sekali. Bigetron dapat area yang paling tinggi untuk Red Aliens kita dan Luxi langsung mengamankan satu pemain lagi. Akankah kali ini baru mau bilang, akankah Onyx bisa bertahan lebih lama lagi? Tapi tiba-tiba kill feed-nya nongol. Dan kill tambahan untuk tim KOG ya. Betul. Pelan-pelan. Wah, ini nahan box nih. Ini enak nih, harusnya bisa dapetin 2 kill. Harusnya bisa dapetin 2 kill. Luis bocor. Betul. Itu udah gak akan bisa di revive. Tinggalkan dah. Martin kepreset. Ya, gua nggak tahu apa yang terjadi dan wow. Oke, mati semua. Oke. Oke. Ledakin diri sendiri. Ajaib. Sepertinya untuk match kali ini ada banyak tim yang blunder tentunya. Wah, KOG ketemu BTR. Oke, ini dia saatnya. Siapapun yang menang di sini akan sangat mempengaruhi posisi standings. Betul, mereka akan knock sementara waktu, tapi harusnya masih cukup aman di sisi belakang. Tapi zona pun akan bergerak. BTR udah ketahuan posisi ini. BTR bakal sangat-sangat ditekan oleh tim KOG. Ya, tapi sebenarnya Pima bisa menjadi bala bantuan juga untuk Bigetron. Box ya? Betul, box dari gaming. Terlawan jadi teman. Ya, ketika tadi udah dirontokin jadi teman. Aduh, baru dibilang bisa jadi teman, tiba-tiba Loki diamankan begitu saja. Ini yang gue suka dari KOG ya. Kontrol mapping mereka ketika mereka maju itu bagus banget. Setiap sisi mereka cek. Belakang mereka pun dicek, dipastikan bahwa mereka aman. Nggak sembarang kayak, wah zona udah mulai gerak nih, kita harus maju, tabrak aja garis lurus, nggak usah ngeliat-liat belakang. Tapi mereka bener-bener aware dengan area sekitar mereka. Step by step mereka. Betul dan Zuxi sekali. pun kena kali ini dan BTR sedikit tertekan. Microboy akan ikut tumbang juga kali ini ya. Bukan hal yang bagus, men. Ini udah mulai nge-lock angle ke arah Luxi. Pantatnya udah mulai kelihatan. Sekarang 3 pemain kenok hanya menyisakan Ryzen. Lagi-lagi Ryzen yang menjadi last man standing dari Bigetron Red Aliens. Dan healingnya sangat-sangat terbatas kali ini. Apakah Ryzen dapat keselamatan dari cerita tim kau? Ya, ini bakal maju perlahan-lahan. Ryzen masih menunggu timing. Dia bisa mendapatkan shootnya. Reload terlebih dahulu, healing terlebih dahulu, jangan buru-buru Ryzen, tenang, masih bisa bertahan tentunya untuk kali ini. Dan akan dicek kembali, di belakangnya ada talent yang akan menunggu pergerakan dari Ryzen. Through the smoke, yang tidak connect kemanapun bakal langsung di-pick, begitu saja ada Yudu yang mengambil keuntungan 2 orang knock dari tim KOG. Sementara Ryzen masih berusaha untuk mendapatkan healingnya dan konsep diamankan juga tersandwich oleh Bigetron dan juga Yudu. Mau bergerak ke arah mana? Ryzen tidak boleh terlalu fokus untuk melakukan finishing point karena dia harus melakukan healing. Last man standing Bigetron tidak boleh gugur sekarang. Betul banget. Ryzen akan coba secure beberapa kill tambahan kali ini. Tinggal Braga yang tersisa, tapi Braga dapatkah dia pick off oleh Rensky kali ini?
Dona akan menghimpit BTR, tapi dia kabur. Abi nggak bisa deh. Nggak bisa. Ini gerak dikit pun bakal sulit banget. mati. Dapat Rensky dapat 1, tapi dia nggak ada waktu untuk. Oh, dia mati bandage, juga. dia bandage, dia masih bisa bandage. Dia masih bisa bandage dan Bigetron masih ada, Ryzen masih ada. Dan Rensky sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gila, Yudo bener-bener keren banget mainnya untuk DC Finals kali ini. Udah beda banget sih timnya. Beda banget timnya. Kalau gue jadi ownernya atau gue jadi manajernya, ini roster bakal gue pertahankan. Ya. Sampai season 2. Gue pernah ketemu owner sih. Waktu PMC pertama. Oh, dia datang ya, datang. Ada. Wah, Oke, udah. chicken. Langsung dilempar. Langsung digaspol gitu saja. Gila, luar biasa banget sih Yudo ya. Dia nggak terlalu kelihatan loh pas panjang game.